dengan NIM 232109168 sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Asnini Lawal dengan NIM 232109019 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Hanita Natasha Harifa dengan NIM 232109093 sebagai penyaji ketiga. Perkenalkan, nama saya Inekasi Pili Putrihia dengan NIM 232109105 dengan penyaji terakhir. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai tentang Tata surya. Mamalia. mari kita bahas. Pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas bumi, matahari, planet, bintang, asteroid, bulan, komet, meteor, meteoroid, dan meteor. Dengan kata lain, sistem tata surya terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet-planet yang mengelilinginya. Benda langit yang mengelilingi matahari adalah ada 8 buah planet dan jutaan benda langit lainnya seperti komet, asteroid, meteoroid, satelit, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah benda langit yang paling dekat dengan bumi. Matahari merupakan benda panas yang bertekanan tinggi yang berasal dari inti matahari tersebut. Matahari adalah benda langit yang sangat besar, berdiameter 1,4 juta kilometer. Suhu permukaan matahari 6 juta derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Matahari memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik tersebut adalah gelombang cahaya tanpa, sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Tata surya dihuni oleh sebuah bintang yang disebut matahari dan 8 planet, 34 satelit, salah satunya yaitu bulan, 5.000 asteroid, jutaan meteorit, dan kurang lebih miliar 100 miliar komet, dan lagi bintik debu, molekul gas, dan atom lepas yang tidak terhitung jumlahnya. Hal-hal penting yang berkaitan dengan matahari. Yang pertama, sumber energi matahari, dan yang kedua, lapisan matahari. Sumber energi matahari. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Matahari tersusun dari berbagai macam gas antara lain hidrogen 76%, helium 22%, oksigen, dan gas lainnya kisaran 2%. Lapisan matahari. Matahari adalah bola gas pijar yang sangat panas. Terdiri atas 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang pertama, inti matahari. Bagian dalam dari matahari yaitu inti matahari. Pada bagian ini terjadi fusi sebagai sumber energi matahari.
Suhu pada inti matahari dapat mencapai 150 derajat Celcius. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi akan dirambatkan sampai pada lapisan yang paling luar, yang kemudian akan terrealisasi ke angkasa luar. Yang kedua, fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai 16 juta derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Yang ketiga yaitu kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer terlihat berbentuk gelombang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang keempat yaitu korona. Korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai lebih 1000 derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu planet. Planet merupakan benda angkasa yang tidak dapat memancarkan cahayanya dan memiliki bentuk seperti bulatan. Planet-planet yang ada di tata surya bergerak mengelilingi sebuah bintang. Bintang tersebut adalah matahari. Contoh, bumi mengelilingi matahari. Planet yang beredar memutari penuh matahari dalam satu putaran disebut sebagai revolusi planet. Periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari dalam satu kali putaran. Contohnya seperti pada gambar di sebelah kanan saya. Oke. Periode rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya dalam satu kali putaran. Contohnya seperti ini. Pengelompokan planet. Pengelompokan planet dibagi menjadi 3, yaitu bumi sebagai pembatas, yang kedua asteroid sebagai pembatas, dan yang ketiga berdasarkan ukuran penyusunnya. Yang pertama, bumi sebagai pembatas. Planet dikelompokkan menjadi 2, planet inferior dan planet superior. Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar bumi, seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Contohnya Merkurius dan Venus. Yang kedua yaitu asteroid sebagai pembatas. Planet ini dikelompokkan menjadi 2, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarannya berada di luar garis edar asteroid, seperti Jupiter,
Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang ketiga, berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Planet ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet terestrial dan Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Seperti contoh planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang kita akan membahas mengenai asteroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari dengan jarak 58,1 juta kilometer dan sekaligus planet terkecil di tata surya kita. Planet ini memiliki diameter sekitar 4.879 km. Meskipun kecil, Merkurius mengelilingi matahari lebih cepat dari planet lain di tata surya, yaitu selama 88 hari dan berotasi selama 59 hari. Planet yang kedua adalah planet Venus. Venus dikenal sebagai bintang fajar atau sering dijuluki sebagai bintang kejora. Planet ini memiliki diameter sekitar 12.104 km dan mengelilingi matahari selama 225 hari, sedangkan berotasi selama 243 hari. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari dan merupakan planet yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Bumi memiliki diameter sekitar 12.742 km. Planet ini berevolusi selama 365 seperempat hari dan berotasi selama 1 hari atau 24 jam. Planet yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars sering dijuluki sebagai planet merah karena dari kejauhan tampak berwarna kemerah-merahan. Planet ini memiliki diameter sekitar 6.779 km. Mars mengelilingi matahari selama 687 hari dan berotasi selama 24,6 jam. Baik, saya akan melanjutkan materi kami tentang planet Jupiter. Jupiter adalah planet yang terbesar di antara 8 planet yang ada dalam tata surya. Bahkan ukuran planet Jupiter ini mencapai 10 kali lebih besar dari planet Bumi. Atmosfer yang mengandung dalam planet Jupiter ini ialah 75% hidrogen dan 24% helium. Planet yang keenam, planet Saturnus. Planet Saturnus adalah planet kedua terbesar dalam tata surya setelah Jupiter. Planet Saturnus ini dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun di atas es. Planet Saturnus berisi gas, helium, dan hidrogen, sehingga menyebabkan kepadatan planet. Planet yang ketujuh, planet Uranus. Uranus adalah planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Planet yang kedelapan ialah Neptunus, merupakan planet yang paling jauh dalam tata surya dengan massa mencapai 17 kali lipat dari Bumi. Baik, saya akan melanjutkan bagian nomor 4, yaitu satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiring planet di dalam mengorbit matahari.
Satelit terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah satelit alam dan satelit buatan. Nomor 5 yaitu meteor. Meteor terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah meteoroid dan meteorit. Bagian nomor 6 adalah komet. Komet terbagi menjadi atas 3. Bagian nomor 7 yaitu bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Nomor 8 yaitu bulan. Bulan adalah benda langit yang mengorbit bumi. Karena sumber cahaya bulan yang terlihat dari bumi adalah pantulan sinar matahari, bentuk bulan yang terlihat dari bumi akan berubah-ubah. Demikian materi pembahasan kami mengenai tata surya dari kelompok 1. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe. Dan